Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kajian malam Rabu Pasolatan. Malam hari ini kita awali terlebih dahulu dengan bersama-sama membaca ta'awudz syahadat raditu billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mi'ad. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu bapak, adik-adik jamaah kajian malam Rabu Pasolatan di Masjid Nurul Huda 19 Glondong rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua. Saking banyaknya nikmat, jika kita hitung maka kita tidak akan mampu menghitungnya. Jika kita diminta untuk menyebutkan, tidak akan ada bisa menyebutkan satu persatu nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Maka secara sederhana tetapi sangat berisi, yakni mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam semoga Allah tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini, malam ke-228, hari Selasa tanggal 3 Juni 2025. Malam hari ini kita akan mengangkat tema tuntunan sholat Idul Adha. Tuntunan sholat Idul Adha. Kenapa kok harus mengangkat tema ini malam hari ini? Ini supaya ada berdekatan dengan waktu sholat Idul Adha. Jadi kontekstual. Meskipun ibu bapak hadirin rahimakumullah paham mengenai sholat Idul Adha, tetapi barangkali dengan kita mengkaji ulang, belajar lagi tentang sholat Idul Adha, kesunahan-kesunahannya, itu akan semakin memantapkan kita menyambut, merayakan Idul Adha, terlebih untuk sholat Idul Adhanya dengan keimanan serta adanya ilmu yang melekat ketika kita melakukan sholat Idul Adha. Nanti sebagaimana disuruhkan kemarin oleh Pak Istadi, saya selesaikan dulu, baru nanti ada tanya jawab. Atau begitu belum selesai utuh, saya melempar pertanyaan, memberi kesempatan untuk bertanya yang terkait dengan yang disampaikan. Begitu ya. Baik, yang pertama ini Bapak Ibu sudah paham, tapi kita mengkaji ini
supaya tahu dasarnya, ya tidak hanya sekedar tahu karena melihat atau ikut-ikutan, melainkan ada dasar atau ilmu yang melekat yang membuat kita semakin mantap dalam beribadah. Tuntunan sholat Idul Adha. Yang pertama, jadi sebelum sholat Idul Adha dan pas pelaksanaan Idul Adha, setelahnya sholat Idul Adha, itu kita akan kupas. Yang pertama, sholat Idul Adha dilakukan pada awal waktu, yakni di awal waktu, setidaknya waktu duha. Kenapa kok lebih awal dibandingkan dengan sholat Idul Fitri? Karena untuk alasan memberi kesempatan waktu yang lebih longgar menyembelih hewan kurban. Ini apa dasarnya? Di hari Jumat yang lalu pernah saya sampaikan, saya kutip ulangi lagi. Karena Nabi SAW yusolli bina yaumal fitri wasyamsu ala qaidi rumhaini wal adha ala qaidi rumhin. Nabi Muhammad SAW pernah sholat Idul Fitri dan sholat Idul Fitri bersama kami. Wasyamsu ala qaidi rumhaini. Waktu itu matahari setinggi 2 tombak. Wal adha, sedangkan ketika sholat Idul Adha waktu yang dilakukan ala qaidi rumhin, yakni saat matahari setinggi 1 tombak. Kalau jenengan, jadi 1 tombaknya dari mana, kan gitu? Tombaknya berapa ukurannya? Ini zaman Nabi kan ukurannya belum seakurat sekarang. Matahari terbit itu sudah tahu berapa, jam berapa, menit ke berapa, itu sudah ketahuan menggunakan sains, menggunakan ilmu pengetahuan modern. Zaman dulu masih menggunakan tombak. Nah, tombaknya yang seberapa panjang? Maka kalau kita ilustrasikan, membuat ilustrasi dari hadis ini, 2 tombak, tingginya dari ufuk timur itu 2 tombak dengan 1 tombak, itu artinya apa? Kalau 2 tombak agak siangan, sedangkan kalau 1 tombak masih agak pagi. Ini menunjukkan bahwa ketika sholat Idul Fitri, ini biar gampang, saya buat angka ini. Kalau pas Idul Fitri itu 6.30 dimulai sholat Idul Fitri. Sementara untuk Idul Adha itu lebih cepat, lebih duluan. Setidaknya misalnya 6.15. Jadi ada pembedanya. Ini merujuk dari kalau hadis Nabi itu menggunakannya tombak. Sementara kita kan tidak lagi menggunakan tombak. Sudah ada jam, sudah ada alat ukur yang modern, sehingga tahu kapan itu matahari, waktu duha, untuk waktu yang pas untuk sholat Idul Adha. Itu ya. Jadi di lapangan Gelondong itu direncanakan 6.15 dimulai, sekiranya jamaah sudah siap. Makanya 6.15, jam 6 itu sudah ada woro-woronya, termasuk ada beberapa tuntunan-tuntunannya itu disampaikan insya Allah jam 6. Jadi Bapak Ibu kalau mau ikut sholat Idul Adhanya di lapangan Gelondong, jam 6 itu sudah siap. Wah, kesuwen ngenteni 15 menit. Enggak apa-apa Bu, lebih baik menunggu 15 menit untuk sholat duha, untuk sholat Idul Adha, ketimbang di rumah malah ya bukan diem aja. Mungkin ya, kalau di sana kan mau tidak mau bertakbir, ikut takbir dengan jamaah lain. Gitu yang pertama. Kemudian tuntunan yang kedua atau kesunahannya, yakni disunahkan tidak makan dulu sebelum sholat Idul Adha. Sementara kalau mau sholat Idul Fitri disunahkannya makan dulu. Apa penjelasannya? Penjelasannya kalau pas Idul Fitri kok makan dulu, itu menunjukkan bahwa hari itu tidak puasa. Sudah tidak lagi puasa, sudah tidak lagi bulan Ramadan.
Maka sebelum sholat Idul Fitri hendaklah makan dulu. Makan apa Pak? Ya silakan, adanya kalau mau minum saja ya minum. Setidaknya membatalkan kalau istilah dia puasa itu tidak berpuasa. Bagaimana kalau rokok ini? Ya setidaknya nanti dulu rokoknya ya. Makan buah kurma kalau ada, atau buah-buahan, atau kalau bisa yang ngejus ya, baru nanti berangkat. Adapun ketika sebelum berangkat sholat Idul Adha, jenengan tahan dulu. Jadi begitu manjing subuh itu sampai selesai sholat Idul Adha, jenengan tahan tidak makan tidak minum dulu. Lah kadunge, misalnya nggak tahu kepacut, kalau tidak tahu nggak apa-apa. Kalaupun jenengan kok sebelum berangkat sholat Idul Adha makan dulu, ya nggak apa-apa. Hanya saja kesunahannya tidak dengan raih pahala kesunahan Rasul dari Rasulullah SAW terkait sebelum Idul Adha tidak jenengan dapatkan. Kan eman-eman ya. Jadi apa dasarnya? Karena Rasulullah SAW la yaghdu bi yaumal fitri hatta yakul yaumal adha hatta yarji fayakul min udhiyatihi. Rasulullah SAW itu tidak pada waktu sholat Idul pada Yaumul Fitri dia itu makan dulu, kemudian pada Idul Adha dia tidak makan sampai dia kembali. Kalau Idul Fitri itu dia makan dulu ya, jadi tidak menahan, artinya dia makan, membatalkan dulu. Pada saat mau sholat Idul Fitri dia makan dulu, kemudian pada saat Idul Adha mau sholat Idul Adha dia itu menahan tidak makan sampai yarji'u kembali dari sholat Idul Fitri. Makan disebutkan Rasul itu memakan min udhiyatihi dari daging hewan kurbannya. Nah, kalau begitu kemungkinannya kan berarti Rasul puasa terus kan, masih bertahan sampai benar-benar dagingnya bisa dimakan. Nah, kalau di sini saya yakin nggak bisa ya, mesti bareng sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha masih dong ngeluh, yo panas atau kesel dan lain-lain, sehingga segera makan. Jadi tidak harus menunggu daging hewan kurban. Kesunahannya adalah ingat-ingat Bu ya, besok hari Jumat jenengan tahan dulu tidak makan sebelum sholat Idul Adha. Begitu sudah sholat Idul Adha ataupun setelah selesai khutbah barulah boleh minum ya. Jadi bawa bekal boleh nggak bawa bekal? Ya boleh aja bawa bekal, tapi kan kita mau sholat ini bukan mau piknik ya, jadi nggak usah bawa bekal. Kalau di Sunda itu ada papahare atau botram, ada nggak di sini ya? Jadi kalau orang Bogor itu istilahnya setelah sholat itu ngumpul sebentar antar tetangga, tukeran lauk nasi ya, kupat dengan lauknya itu tukeran. Keluarga ini makan tukeran. Baru setelah silang ya, makan silang. Terus nanti baru ke silaturahim. Itu beda-beda ya. Itu adat tapi bagus kalau dipertahankan karena memperkuat silaturahim. Itu yang kedua nggih. Kemudian yang ketiga, mengenakan pakaian yang bagus dan memakai wewangian. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yalbisu burda hibaratin fi kulli id. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memakai, kalau bahasa kita itu pakaian yang istimewa ketika setiap sholat Id. Tapi ini jangan jadi alasan kalau begitu mau sholat Id dadak tuku kelambi anyar. Bukan baju baru, tetapi yang bagus serta memakai wangi-wangian. Jadi tidak harus mendadak misalnya besok mau sholat Id terus lari dulu ke kemancasan ya. Kemancasan tumbas baju koko atau gamis ya. Lah kata Pak Ud suruh baju yang bagus terus mendadak balik. Bukan bagus harus mendadak beli ya, tetapi baju yang biasa tapi setidaknya bersih dan yang istimewa.
Kalau orang Sunda bilangnya itu baju kokojo. Kokojo itu berarti baju yang pemimpinnya, berarti yang apa? Yang paling baik di antara baju-baju yang baik. Itu ya, untuk sholat Idul Adha. Ya mau nuansa putih boleh, boleh. Mau nuansa simmer-simmer gitu atau apa? Warna yang dulu pernah kan kalau pas lebaran itu warna hijau apa itu namanya? Ibu-ibu tahu tidak? Apa? Hijau muda itu namanya apa itu? Iya apa itu namanya ya? Hijau. Ya pokoknya hijau itulah ya. Mau misalkan pengajian malam kemisan gitu mau seragam ya silakan aja. Gayang gitu ya. Tapi yang disunahkan adalah mengenakan pakaian yang bagus serta memakai parfum atau wangi-wangian. Wangi-wangian itu adalah kesukaan Rasul memakai wangi-wangian. Kemudian yang keempat, berangkat ke lapangan tempat sholat dengan berjalan kaki sambil bertakbir, lalu pulangnya atau kembali dari sholat Idul Adhanya kembali ke rumah melalui jalan yang berbeda. Ya, baliknya muter berarti. Berangkatnya lewat sini, pulangnya lewat Sabo. Wah, letrok nanti saya tekan Oman. Setidaknya nanti misalnya contoh gampang nih Pak Jika Silan lewat tengah, lewat itu sana nanti pulangnya lewat sana gitu ya. Oh iya. Berangkat itu jalur kiri, ya kirinya kita. Nanti pas pulangnya ya kiri tapi sebelah barat itu. Ya itu beda juga ya. Oke. Jadi dibedakan. Ini juga kesunahan Rasul disebutkan. Ini ada 3 hadis ya, karena merujuk pertama berjalan kaki, yang kedua sambil bertakbir, dan yang ketiga beda jalan. Yang pertama ini dari Ali bin Abi Thalib. Minas sunnah, dari kesunahannya Nabi, antakhruja ilal id, kamu keluar dari id, sholat id, masyian, untuk pergi ke sholat id itu masyian, secara berjalan kaki. Loh aduh pakai sepeda gimana? Boleh. Pakai motor? Boleh. Pakai mobil? Nah, boleh, tapi parkirnya nanti Pak Anu yang bingung ya. Repot nanti kalau mobil ya. Ya bisa kalau beberapa ya. Jadi disebutkan dari kesunahannya Rasul menurut Ali bin Abi Thalib, ini hadisnya hadis riwayat At-Tirmidzi, bahwa antakhruja ilal id masyian, supaya kamu itu keluar pergi menuju sholat id Idul Adha Idul Fitri masyian, dengan cara berjalan. Nah, jadi kalau berjalan kan gayang tuh Bu, berarti ketemu tetangganya saya hello, ketemu si A, terus akhirnya jalan. Tetapi apa? Nah, yang kedua nih, sambil bertakbir, sanes ngerumpi. An Ibnu Umar annahu kana yakhruju fil idaini minal masjid fayukabbiru hatta ya'til musalla. Dari Ibnu Umar ini, bahwa Rasulullah SAW itu keluar untuk sholat id, kemudian kembali lagi dari lapangan, fayukabbir, sambil bertakbir. Makanya kalau di lapangan sudah mulai ada yang takbir Allahu Akbar, jenengan pun menirukan ya mengitakbir. Ini agak apa namanya belok sedikit. Bagaimana kalau takbirnya itu ada yang 3 kali, ada yang 2 kali? Sudah nggak usah diperdebatkan. Yang dua-duanya bagus, benar. Yang nggak benar, yang nggak bagus adalah yang nggak takbir. Pak Ud kok mimpin takbirnya 2 kali? Oh lah emang kenapa? Di situ 3 kali. Oke 3 kali. Saya di Pemalang itu takbiran 2 kali. Disuruh mimpin saya 2 kali. Diprotes sama jamaah. Kurang 1, oh iya tambah 1, gitu aja ya, santai ya, nggak usah dadak berdebat, nggak sesuai sunnah ya, nggak repot ya. Kalau misalnya ada yang Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Misalnya kan 2 kali tuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar. Ada yang 3 kali. Sudah nggak apa-apa, nggak usah dibikin debat, nggak usah ribut ya. Sama-sama mengagungkan Allah. Dua-duanya baik. Kalau yang dasarnya kuat adalah yang 2 kali ya. Yang 3 kali kuat ada dasarnya ya. Masing-masing ada dasarnya. Jadi Nabi kesunahan dari Nabi bagi kita untuk berjalan menuju tempat sholat Id itu sambil bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau misalkan terdengar dari suara di mana yang terdengar itu speaker, ya kita tirukan aja. Kalaupun nanti di lapangan ada yang mimpin, ada yang kemudian jamaahnya bareng-bareng, itu untuk seni aja ya. Misal bareng-bareng pun nggak apa-apa aslinya ya, nggak usah dipimpin gitu. Nggak kan biasanya kan ada ibaratnya 1 orang mimpin, setelah itu diturukan, nanti pemimpin lagi, kemudian jamaahnya nirukan. Mau bersamaan pun nggak masalah aslinya ya. Tapi kita sudah budayanya gitu ya, lanjutkan aja. Itu nggak menjatuhkan keharaman atau kemakruhan. Kemudian yang ketiga, beda jalan. Ini dasarnya kan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kharaja ilal idain raja'a fi ghairi tariq alladhi kharaja fi." Riwayat Ahmad. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apabila dia keluar, maksudnya pergi menuju salat Id, raja'a fi ghairi tariq, kemudian ia kembali di jalan yang berbeda. Ghairi tariq alladzi kharaja fi, di mana dia itu keluar. Jadi berbeda dari arah dia pas berangkat. Ya, itu ada dasarnya. Jadi bukan sekedar gaya-gayaan atau sengaja dibuat lama gitu ya. Tapi memang ada dasarnya. Kita itu berangkatnya dengan pulangnya usahakan jalan yang berbeda. Tapi tetap tujuannya sama loh ya. Jalannya beda, malah harusnya pulang ke rumah, malah ke rumah tetangga kan repot. Nah, ke rumah janda misalnya mau mampir dulu ya jangan ya. Oke, kemudian yang kelima, kesunahannya adalah hendaknya umat Islam siapapun dia, mau laki-laki, perempuan, anak kecil, atau bahkan seorang ibu atau perempuan yang sedang haid pun mendatangi tempat sholat Id. Catatannya, ibu-ibu atau perempuan yang sedang haid dipisahkan. Artinya dipisahkan itu tidak menjadi bagian dari shaf sholat Idul Adha. Pisah, agak belakang diri atau belakang. Kalau di sana berarti bisa ngiup di SD ya, atau di mes ya. Di bawah pohon dekat tembok itu. Kalau yang ibu-ibu ya, yang head. Bapak-bapak kan nggak head kan? Nah, bapak-bapak berarti tetap ikut di shaf barisan jamaah ya. Oh ya beda lagi tuh M-nya bukan menstruasi tapi memeng ya. Ini ada hadisnya agak panjang dari Ummi Atiyah. Qalat umirna, kami diperintahkan untuk apa? Antukhrijal khuyyado yaumal idain, supaya menyuruh keluar orang-orang perempuan yang haid yaumal mi'ad, yaumal idain, pada hari 2 Id. Disuruh, diperintahkan itu. Jadi perintahkan untuk apa? Untuk hadir ke tempat sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Wadwatil hudur, dan termasuk orang-orang yang sudah sepuh. Orang-orang laki-laki atau perempuan yang sepuh, yang sudah tua, tapi dia nggak kuasa untuk sholat Idul Fitri, Idul Adha, diajak ya. Meskipun dia orang-orang yang sepuh atau yang tua ini tidak bisa ikut, tapi setidaknya hadir. Untuk apa? Fayashhadna jama'atal muslimin wa da'watuhum, untuk menyaksikan jamaah kaum muslimin serta ajakan mereka, ajakan-ajakan untuk sholat, ikut sholat. Jadi bagi wanita yang baru haid itu enggak dianjurkan untuk sholatnya atau mendengarkan khotbahnya? Ya, ikut ya, berangkat ke tempat sholatnya. Berarti ikut ke tempat sholat sana, tapi tidak sholat, lalu mendengarkan khutbah. Ya, sampai akhir kan atau rangkaian ya sholat Idul Adha dengan khutbahnya.
sampai selesai. Begitu yang imam khutbah terakhirnya, kalau menggunakan salam terakhir berarti wassalamualaikum, selamat berdoa, assalamualaikum, bubar, nah baru ikut bubar. Ya. Kalau mau bantu-bantu panitia boleh ya, gulung-gulung. Ya, tidak ikut sholat ya, dipisahkan. Wayu tazilul huyad amusallahunna. Kemudian dipisahkan mu'tajilah itu ya, diasingkan, dipisahkan orang-orang yang perempuan yang haid itu an musallahunna dari tempat sholatnya, dipisahkan. Berarti artinya apa? Memang tidak boleh sholat ya. Wah saya kan lagi semangat sholat, kalau sedang haid malah haram, nggak boleh. Kemudian ada yang unik ini. Apa kata dalam hadis ini? Qalat imra'atun. Kemudian ada seorang perempuan bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, ihdana laisa laha jilbab. Rasul, kami itu, salah satu dari kami itu nggak punya jilbab, artinya penutup aurat. Kan semua orang disuruh ke sana. Saya mau ke sana tapi auratnya kelihatan. Ini ada perempuan ini komplain. Bahasa kitanya itu gimana ini Rasul? Apa kata Rasul? Qala litul misha sahibtuha min jilbabiha. Kata Rasul, hendaklah ada yang meminjami jilbab dari saudaramu untuk dia. Maksudnya untuk yang tidak punya jilbab. Jilbab di sini pakai bab, jilbabun. Jadi kalau bapak ibu, ibu-ibu ada yang alasannya aku nggak duwe kelambi, tak pinjemin. Sisan pinjemin dari masjid sini ya, rukuh ya. Kalau sekarang ya kayaknya nggak mungkin ya. Semua orang insya Allah ada ya. Jadi anjurannya hendaklah mendatangi tempat sholat semua umat Islam meskipun dia sedang haid. Kalau yang sakit di sini bagaimana kalau yang sakit? Ini tidak disebutkan kalau yang sakit ya. Di sini adalah yang tua. Disebutnya adalah wadawatil hudur, yang kondisi sudah sepuh. Kalau yang sakit nggak usah dipaksakan ya. Misalnya siapa nih? Ada Bu Antira, misal Bu Pak Sardi Sardono misalkan diangkut ke sana ya. Kalau memang kuasa ada yang gedorong, ada yang bertanggung jawab ya silahkan diajak. Ini yang sepuh-sepuh, yang perempuan, anak kecil diajak ke sana sebagai fayashhadna jama'atal muslimin. Gihadrimullah, berikutnya yang keenam, sholat id itu dilaksanakan di tanah lapang. Kesunahannya ini ya, kecuali jika ada halangan, misalnya hujan. Kalau dulu ada COVID gitu ya. Ini berdasarkan hadis An Abi Hurairah, hadisnya sahih dari Abu Dawud, annahu asobahum mator fi yaumi id fasalla bihimul Nabi sallallahu alaihi wasallam salatal id fil masjid. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya asobahum matorun, menimpa, jadi hujan, turun hujan pada hari id. Kemudian mereka itu sholat bersama Nabi sholatal id fil masjid, di masjid. Jadi ketika turun hujan barulah sholat idnya di masjid. Sedangkan kesunahannya adalah di tanah lapang. Di tanah lapang itu tidak harus lapangan sepak bola ya. Boleh misalkan pekarangan rumah atau sawah yang belum ditanami ya, sudah dipanen itu boleh. Jadi tidak harus tanah lapang itu lapangan sepak bola ya. Mau parkiran boleh. Kan di beberapa titik, jadi dari PCM itu sudah meninventaris mana-mana yang menjadi tempat-tempat untuk sholat ya. Tapi kalau NU itu banyak kan masjid. Iya. Jadi ini saya menyampaikan kesunahan yang dicontohkan oleh Rasul. Tidak ada larangan di masjid. Tidak ada larangan sholat id di masjid. Yang diutamakannya adalah di lapangan. Ini saya berikan contoh ya. Misalnya Masjid Al-Amin, Baitul Aminnya Grojogan. Itu di dalam masjid. Sisanya di Serambi, di halaman. Tapi Masjid Manunggal itu sengaja masjid dikosongkan. Sholat id itu di halamannya.
masjid apa itu yang di Boto Kenceng pinggir jalan, muhajirin atau muhajirin yang dekat toko itu juga, karena saya pernah ngisi di sana ya. Jadi apa, masjid disterilkan semuanya di halamannya. Ini kesunahannya. Jadi saya tidak menyebut ormas atau organisasi ya. Kesunahannya adalah di masjid, di lapangan untuk sholat Idul Adha. Tetapi tidak ada larangan untuk sholat Idul Adha atau sholat Idul Fitri di dalam masjid. Nah, jadi silahkan kalau mau mengambil kesunahannya itu adalah di lapangan, tanah lapang. Kemudian yang ketujuh, sholat Id itu, Idul Adha Idul Fitri, tidak diawali dengan azan dan qomat. Ada siapa tahu ada yang nggak tahu, saking misalnya di sini siapa yang Pak Triyono misalkan muadzin biasa di masjid azan, kemudian begitu mau sholat Id azan dulu, nggak boleh. Ya. Jadi kalau ada yang azan atau iqomat pas sholat Id, maka itu adalah salah, tidak benar. Disebutkan wala iqomata wala nidaa wala syai'in. Tidak ada iqomah dan tidak ada panggilan untuk adzan. Lantas bagaimana dong kalau untuk sholat Idul Adha? Nah, untuk yang berjamaah, sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah, imam itu mengucapkan apa? As-sholatu jami'ah. Ya, sholat berjamaah, bukan sawu sufufakum. Nah, ini barangkali ada nanti yang jadi imam sholat Id atau sholat Idul Adha Fitri atau sholat istisqa, sholat gerhana, imam itu tidak menyebutkan sebelum memimpin itu membaca sawu sufufakum, tidak, tapi as-sholatu jami'ah. Mau 1 kali boleh, 3 kali boleh. Itu untuk pertanda siap-siap ya, imam akan mulai untuk sholat Id. Kemudian yang ke-8, tidak disyariatkan untuk sholat sunnah baik sebelum maupun sesudah sholat Idul Adha Idul Fitri. Misalnya jenengan sudah biasa sholat sholat duha, tekan lapangan sholat duha di lapangan misalnya. Lah kenapa sholat apa mas? Sholat duha, ini kan sudah wajibnya duha. Iya, itu malah tidak dicontohkan oleh Rasul. Yang kata Nabi adalah pada saat Idul Fitri atau Idul Adha tidak diawali dengan sholat sunnah. Lalu bagaimana kalau yang di masjid, sholat tahiyatul masjid? Nah, ini makanya repot ya. Pertama sudah yang di masjidnya sudah ini ya, malah ada sholat tahiyatul masjid. Jadi tidak usah tahiyatul masjid kalau kepaksanya di masjid untuk sholat Idul Adha Idul Fitri. Nah, nanti tahiyatul maidan ya. Sholat apa mas? Sholat tahiyatul maidan. Apa itu? Sholat menghormati lapangan ya. Maidan itu artinya lapangan. Oke, yang berikutnya yang ke-9, yakni hendaklah di depan imam itu dipasang pembatas sutra. Pembatas ya. Insyaallah di sini itu sudah dibuatkan kayak tenda ya di sini di Gelondong. Idul Fitri kan sudah ya. Jadi sudah insyaallah dibuatkan panitia dari PHBI. Ini kesunahannya bukan gaya-gayaan atau penakman imamnya pakai yup-yupan, makmumnya enggak bukan itunya, depannya ya. Jadi kalau memang betul boleh jenengan protes, misalkan ada imam enak banget itu imamnya ada yup-yupannya lah, jamaahnya enggak. Nah, itu bisa protes ya. Artinya itu tidak ada kesamaan antara makmum dengan imam ya. Jadi kalau di tanah lapang ya sudah seperti apa itu? Lagu itu beralaskan tanah dan beratapkan langit. Ya, udah langit enggak apa-apa ya. Jadi tidak, kalau kita pakai sutra atau pembatas, insya Allah di sini rada aman ya, karena tidak ada yang lewat. Kecuali kalau ada yang maksa, sholat udah dimulai kemudian jamaah dari selatan melewati imam, itu repot itu ya.
Makanya dianjurkannya itu dari selatan ke pinggir, ke gawang itu terus baru ke utara. Oke. Nah, sekarang kaifiatnya untuk sholat Idul Adhanya. Ini mesti akan banyak berdebat ya. Ada perbedaan. Tapi akan saya sampaikan dasarnya. Yang ke-10, sholat Idul Adha itu dilakukan 2 rakaat. Sepakat semua ini ya, nggak masalah. Kemudian membaca imam dan makmum itu setelah takbiratul ihram pada rakaat pertama membaca takbir Allahu Akbar 7 kali. Kemudian Al-Fatihah dan seperti biasanya. Pada rakaat kedua setelah takbir intiqal dari sujud ya, kemudian berdiri untuk rakaat kedua Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar atau takbir 5 kali. Ini saya alon-alon ini. Tidak ada bacaan tertentu di sela-sela takbir. Loh, kalau saya diajarin begini, kalau saya diajarin gini. Saya sampaikan dulu ya, tidak ada contoh dari Rasulullah SAW yang di situ bahwa Rasul membaca bacaan tertentu setelah takbir atau di sela-sela takbir sholat Idul Fitri, Idul Adha. Lalu bagaimana dengan yang membaca? Ini saya sampaikan dasarnya, tetapi bukan dari Kanjeng Nabi. Saya mengutip dari kitab Al-Um. Dalam kitab Al-Um dari Imam Syafi'i itu menyebutkan begini, kalau di bahasa Indonesia kan ya. Jadi setelah takbir imam atau makmum, takbir pertama dari takbir ihram, kemudian Allahu Akbar. Ini kata Imam Syafi'i. Maka berhenti sebentar membaca tahlil, takbir, tahmid. Itu menurut Imam Syafi'i. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tahlil ini kalau dalam kitabnya Al-Um ya. La ilaha illallah, Allahu Akbar, alhamdulillah. Tapi kalau Bapak Ibu mungkin ada yang diajari subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Saya sampaikan ini ya. Kalau ada yang membaca itu mungkin punya dasar atau rujukan yang belum saya dapatkan. Tetapi yang saya pahami tidak ada bacaan di antara sela-sela takbir ketika yang 7 atau yang 5 saat sholat Idul Adha, Idul Fitri. Tidak ada ya. Bang, kalau gitu eman-eman dong masa Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maksudnya menang baik, ya nggak apa-apa. Itu diamnya itu malah lebih sunnah ketimbang dengan Allahu Akbar kemudian membaca sesuatu ya. Tapi saya tidak melarang atau tidak memaksa. Ini silahkan. Saya kan di sini netral. Artinya saya sampaikan dasar-dasarnya. Ada yang kok kata Pak Ud tidak ada bacaannya? Iya. Tetapi saya menyampaikan juga barangkali Bapak Ibu ada yang beranggapan ada bacaannya, saya mengutip salah satu dari kitab Al-Um. Nanti dari kitab yang lain juga ada subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi kalau dikejar, dicari sampai dasar ke hadis tidak akan ketemu. Berdasarkan pengalaman dari beberapa pasukan termasuk dari Pak Endro terkait khotib, karena dulu pernah ada khotib yang lama, kemudian ada khotib yang bacaannya kurang bagus. Nah ini kita ambil orang dalam. Nah, maksudnya orang dalam itu orang yang sudah Bapak Ibu kenal. Insya Allah imam khotib nanti itu Pak Gifari. Ya, Pak Gifari itu alumni Pondok Gontor ya, jadi bahasa Arabnya jos. Bahasa Inggrisnya oke, sedang menempuh S3 atau gelar doktor ya. Bukan dokter ya. Oke, saya kira itu yang bisa sampaikan. Barangkali ada yang berbeda pendapat, itu adalah hal biasa ya. Masing-masing punya argumen, punya dasar. Ada pertanyaan silahkan. Nggak Pak Haji Kasilan. Pertanyaan Pak, masalah sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Kalau sholat fardunya kan ada yang pakai soli dan ada yang tidak. Terus sebelum sholat Idul Adha atau Fitri itu ada niat tertentu apa enggak? Misalnya soli Idul Fitri, Idul Adha itu ada enggak? Terus masalah sholat duha tadi
Oke, baik. Yang pertama, apakah ada bacaan niat ya untuk sholat? Bagi beberapa orang itu ada yang mengamalkan, misalnya bacaan usoli, apa tuh? Usoli sunnatal id rakaataini makmuman lillahi ta'ala misalnya gitu. Itu kalau mau Bapak Ibu mau menggunakan bahasa Arab ya silahkan. Kalau memang bisa. Itu tetapi tidak ada dasar dari Kanjeng Nabi, dari beberapa ulama, ya ulamanya yang jelas mereka punya dasar. Ada yang membaca itu ya silahkan aja. Saya juga tidak melarang kalau ada yang baca usoli ya silahkan. Mau saya niat sholat Idul Fitri atau Idul Adha 2 rakaat ya silahkan. Ya, itu nggih Pak Haji Kasilan. Pokoknya saya tidak akan memaksa ora sah pakai usoli. Kudu usoli, mboten nggih. Aman sama saya. Kemudian bagaimana kalau setelah sholat Idul Fitri atau setelah khutbah kemudian di rumah sholat duha? Nah, kaitannya dengan sholat duha, kalau saya menyarankan, dan Rasul juga tidak ada contohnya setelah sholat Idul Fitri itu ada sholat sunnah lagi ya, sholat termasuk sholat duha. Jadi fokusnya pada bagaimana sholat Idul Fitri, khutbah, lalu menyembelih hewan kurban. Tidak, keutamaan duhanya itu tidak. Jadi kalau menurut pendapat saya yang saya pahami itu lebih baik mengerjakan yang misalnya untuk menyembelih hewan kurban. Ya, meskipun kan saya sudah di rumah sholat duha. Nah, tadi kan sudah sampaikan sebelum dan sesudah sholat Id itu tidak ada sholat sunnah, baik di rumahnya ataupun ketika saat di lapangan. Nggih, ngeten nggih Pak Haji Kasilan. Enten malih boten? Pak Pur. Apakah hukumnya wajib mandi dulu atau cukup saja? Oh nggih. Bagaimana kalau mau ke lapangan sholat disunahkannya mandi? Ya. Kalau mau samponan boleh, ya. Mau keramasan itu kesunahannya, karena itu sudah keumuman satu paket yang membersihkan hadas itu ya. Mandi itu silahkan. Benar ya. Bisa jadi kan ada orang yang bajunya baru tapi orang adus kan bisa jadi loh ya. Tapi nggak mungkin juga ya. Ya isin. Mosok lambene anyar kok ora adus ya. Rasa adus, yang penting parfumnya akeh misalnya. Ya kan lengket kan nggak enak kan, apalagi bangun tidur. Dah, ampun nggih. Ya alhamdulillah. Selasa dapat dua info. Nggih. Sebelum ditutup akan kami adakan 2 pengumuman. Yang pertama untuk jemaah sekalian di hari Kamis tanggal 5 Masjid Buddha mengadakan pengajian menjelang berbuka puasa. Pramila kepada Bapak Ibu dan jemaah Bluduk Sipun, Bahpun Rawuh, Kabupaten Tingampung Jam Biasa. Lajeng melaksanakan door prize atas kami Masjid Buddha menika wonten sebagian yang mengandung door prize kasus belanja gratis 15.000 wonten yang berada sepisan Bapak Sikaslah sepuh kita Bu Ibu Tubi saya double. Wah. Satu paket ini pasangan ini. Ibu Suryati sisa duit 5. Di wis kocan lagi. Ibu Wani tinggal Ibu Darmani saya tinggal. Pun Pak betul. Oh nggih. Iya, alhamdulillah dapat door prize. Mari kita akhiri dengan bersama-sama baca doa kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.